Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ahmad Khairil Anam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sastra banding, kelompok kami akan membandingkan suatu karya sastra yang berjudul Aryo Wenak dan Jaka Tarub. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 3 peserta, yaitu saya sendiri, Widya Astuti, dan 2 teman saya bernama Dita Milenaisari yang akan menceritakan sinopsis dari Aryo Wenak, dan teman saya Septi Amalia yang akan menceritakan sinopsis dari cerita Jaka Tarub. Alasan kelompok kami memilih karya sastra tersebut karena Jaka Tarub dan Aryo Wenak memiliki kesamaan cerita di dalamnya. Kesamaan cerita dari Aryo Wenak dan Jaka Tarub yaitu sama-sama menceritakan seorang lelaki yang menemukan 7 bidadari. Lelaki itu mengambil sebuah selendang dari salah satu ke-7 bidadari tersebut. Akhirnya pemilik selendang itu tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya yang diambil oleh lelaki itu. Lelaki itu akhirnya mengajak pemilik selendang itu untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya lelaki itu melamar dan menikahi bidadari pemilik selendang itu. Untuk lebih jelas, marilah kita dengarkan sinopsis yang akan diceritakan oleh teman saya, Dita Milenaisari dan Septi Amalia. Baik, di sini saya akan menceritakan cerita legenda yang berjudul Aryo Menak. Dikisahkan pada zaman Aryo Menak hidup, Pulau Madura masih sangat subur. Hutannya sangat lebat, ladang-ladang padi menguning. Aryo Menak adalah seorang pemuda yang sangat gemar mengembara ke tengah hutan. Pada suatu bulan purnama, ketika ia beristirahat di bawah pohon di dekat sebuah danau, dilihatnya cahaya sangat terang di pinggir danau tersebut. Perlahan-lahan ia mendekati sumber cahaya tersebut. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat ada 7 bidadari yang sedang mandi di sana. Ia sangat terpesona oleh salah satu kecantikan mereka. Timbul keinginan untuk memiliki seorang di antara mereka. Ia pun mengendap-endap. Kemudian sangat secepatnya ia mengambil selendang bidadari tersebut. Salah satu bidadari tersebut. Tak lama kemudian para bidadari tersebut selesai mandi dan bergegas mengambil pakaian masing-masing. Mereka pun terbang ke istananya. Salah satu bidadari tersebut ada yang tidak bisa terbang tanpa selendangnya. Ia pun sedih dan menangis. Pada Aryo Menak mendekatinya, ia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ditanyakannya apa yang terjadi pada bidadari itu, lalu ia mengatakan, ini mungkin sudah kehendak para dewa agar bidadari berdiam di bumi untuk sementara waktu. Janganlah bersedih, saya akan berjanji menemani dan menghiburmu. Bidadari itu rupanya percaya pada Aryo Menak. Ia pun tidak menolak ketika Aryo Menak menawarkan untuk tinggal di sana, di rumah Aryo Menak. Aryo Menak pun melamar bidadari tersebut. Bidadari itu pun menerimanya. Dikisahkan bidadari itu masih mempunyai kekuatan gaib. Ia dapat memasak satu panci dalam satu beras. Syaratnya Aryo Menak tidak boleh menyaksikannya. Aryo Menak penasaran. Beras yang dilumung tidak pernah berkurang meskipun bidadari masak setiap hari. Ketika istrinya tidak ada di rumah, ia mengendap-endap untuk membuka panci tanpa istrinya tahu. Tindakan ini membuat kekuatan gaib istrinya sirna. Bidadari tersebut sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi. Mulai saat itu bidadari kehilangan kekuatan gaibnya dan makin berkurang. Pada suatu hari dasar subuhnya kelihatan. Alangkah terkejutnya bidadari itu ketika melihat ada tersimpan selendangnya yang hilang. Begitu melihat selendangnya tersebut, timbul keinginan untuk pulang ke istananya. Pada suatu malam ia mengenakan semua pakaian bidadari itu. Akhirnya ia terbang ke istana. Aryo Menak menjadi sangat sedih dan menyesal. Akhirnya Aryo Menak berjanji padanya ia tidak akan memakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan cerita singkat atau sinopsis dari cerita Jaka Tarub.
Jaka Tarub yang memiliki gelar Ki Ageng Tarup ini adalah tokoh yang dianggap sebagai leluhur dinasti Mataram yang menguasai tanah Jawa sejak abad ke-17 hingga sekarang. Menurut sumber masyarakat setempat, ditemukannya rentuhan makam Jaka Tarub di desa Widoderan, Gering Ngawi yang menjadi bukti adanya kejadian di mana Jaka Tarub bertemu dengan Dewi Nawang Wulan. Jaka Tarub adalah seorang pemuda gagah yang memiliki kesaktian. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu kawasan Gunung Keramat. Di gunung itu terdapat sebuah telaga yang berlokasi di desa Widoderan, Gering Ngawi. Tanpa sengaja ia melihat dan kemudian mengamati 7 bidadari yang sedang mandi di telaga tersebut. Karena terpikat, Jaka Tarub mengambil selendang berwarna orange yang tengah disampirkan milik salah satu bidadari. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke kayangan. Salah satu seorang bidadari bernama Nawang Wulan tidak mampu ikut kembali ke kayangan karena tidak menemukan selendangnya. Ia pun akhirnya ditinggal pergi oleh kawan-kawannya. Karena hari sudah beranjak senja, Jaka Tarub lalu muncul dan berpura-pura menolong Dewi Wulan. Dewi Wulan pun bersedia ikut pulang ke rumah Jaka Tarub dan singkat cerita, Dewi Nawang Wulan menyetujui lamaran Jaka Tarub dan akhirnya menikah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang dinamai Nawangsi. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jaka Tarub agar tidak sekali-kali menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri. Rahasia tersebut adalah bahwa Nawang Wulan selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras dalam penanak nasi, namun menghasilkan nasi yang banyak. Jaka Tarub yang penasaran tidak menanyakan, tetapi langsung membuka tutup penanak nasi tersebut. Akibat tindakan ini, kesaktian Nawang Wulan pun hilang. Sejak itu, ia menanak nasi seperti umumnya wanita biasa. Akibat hal ini, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Ketika persediaan gabah tinggal sedikit, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang ternyata disembunyikan suaminya di dalam lumbung agar ia tidak bisa kembali ke kayangan. Nawang Wulan yang telah mencuri benda tersebut mengancam meninggalkan Jaka Tarub. Jaka Tarub memohon istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun tekad Nawang Wulan sudah bulat. Hanya saja pada waktu-waktu tertentu ia rela datang ke Marcapada untuk menyusui bayi Nawangsi. Nawang Wulan memerintah Jaka Tarub untuk membangun sebuah dangau. Setelah malam, Nawangsi harus diletakkan di sana agar Nawangsi dapat menyusuinya tanpa harus bertemu dengan Jaka Tarub. Jaka Tarub hanya bisa melihat dari jauh saat Nawang Wulan turun dari kayangan untuk menyusui Nawangsi. Ketika terbang ke kayangan, Nawang Wulan kembali terbang ke kayangan. Rutinitas ini terus dilakukan sampai Nawangsi beranjak dewasa. Jaka Tarub dan Nawangsi merasa ketika mereka ditimpa kesulitan, bantuan akan tiba-tiba datang. Dipercaya bantuan tersebut datang dari Nawang Wulan. Nawangsi disebut sebagai wanita istimewa karena ia merupakan anak campuran dari manusia dan bidadari. Dewi Nawang Wulan leluhur Trah Mataram yang menurunkan Raja-Raja Mataram Jaka Tarub, kemudian menjadi pemuka desa bergelar Ki Ageng Tarup dan bersahabat dengan Brawijaya Raja Majapahit. Pada suatu hari, Brawijaya mengirimkan keris pusaka kain Mahesa Nular supaya dirawat oleh Ki Ageng Tarup atau bisa disebut Jaka Tarub. Utusan Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan. Anak angkatnya, Ki Ageng Tarup mengetahui kalau Bondan Kejawan sebenarnya putra kandung Brawijaya. Maka pemuda itu pun diminta agar tinggal bersama di desa Tarub. Sejak saat itu, Bondan Kejawan yang tadinya adalah anak angkat utusan Brawijaya sekarang menjadi anak angkat Ki Ageng Tarup dan diganti namanya menjadi Lembu Pateng. Ketika Nawangsi tumbuh dewasa, keduanya pun dinikahkan. Setelah Jaka Tarub meninggal dunia, Lembu Pateng menggantikannya sebagai Ki Ageng
Ki Ageng Tarup yang baru. Nawangsi sendiri melahirkan seorang putri. Sekian yang dapat kelompok kami ceritakan mengenai cerita Aryo Wenak dan Jaka Tarub. Dengan begitu, kelompok kami dapat membandingkan apa yang membedakan cerita Aryo Wenak dan Jaka Tarub. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.